Oke, Bayu. Ya. Ini soal Rizky DA sama Nadia yang lagi rame soal rumah tangga ini. Betul. Bayu melihatnya ada apa sih nih Bayu di rumah tangga? Iya, kan saya dari pertama saya bilang dari beberapa media dan wawancara itu bahwa perkawinan terlalu cepat, adaptasinya terlalu cepat, terlalu dini banget. Jadi karena nggak maksimal dalam mengetahui pasangan satu sama lain dengan latar belakang dengan bla bla bla, itu akan jadi problem berikutnya. Walaupun namanya ta'aruf, mungkin ada pemikiran sendiri soal siapa pasangan yang akan diajak ta'aruf. Tapi di sini masalahnya bukan masalah dengan pasangan siapa dia menikah, tapi ada beberapa orang yang memang bagi Rizky mungkin lebih dipercaya untuk diajak bicara, dan Rizky lebih ngambil sikap lebih percaya dengan orang itu, dan Rizky sadar dengan perkawinan itu. Tapi begitu sadar kemudian dari apa yang dia bantah, apa yang dia lakukan, dan orang tuanya menyadarkan dia, dan keluarganya juga kembarannya menyadarkan dia, barulah dia sadar bahwa pernikahan itu terlalu tergesa-gesa dan seakan semua seperti satu kegagalan dalam perkawinan. Tapi dia berusaha, karena sebenarnya waktu ini masih bisa, masih ada rentan perkawinan itu masih ada, masih banyak kesempatan untuk diperbaiki, masih ada hal yang bisa digali, dan masih ada kesempatan untuk terbuka bicara, dan satu sama lain ada penahnya yang baik. Tapi semua kembali ke rezekinya. Bayu berarti membenarkan bahwa rumah tangga mereka memang lagi ada masalah. Iya, karena gini, kita nggak mungkin hampir semuanya namanya orang menikah. Mungkin kita harus belajar mengerti pasangan satu sama lain. Tapi ini banyak hal yang menurut saya nggak terlalu gamblang, nggak terlalu yang diuraikan. Namanya pernikahan itu kan kita harus mengetahui semuanya, kurang lebihnya pasangan pasti harus menerima, karena namanya pasangan pasti namanya orang yang sudah suka pasti harus diterima. Tapi saya di sini lihatnya seakan Rizky itu kayak yang nggak mau berpikir panjang gitu loh. Seakan dia lebih mementingkan pikirannya dia sendiri tanpa memikirkan yang lainnya. Tapi memang separah apa sih Bayu masalahnya? Mungkin banyak yang bilang bahwa ini udah mau cerai ini. Kalau sebenarnya tadi saya bilang, kalau selama suatu hubungan tidak ada keterus-terangan akan ada konflik. Kalau kita nggak usah perkawinan ngomong, persahabatan pun kalau kita nggak jujur juga tidak bagus kok. Demikian juga dengan perkawinan. Saya jelaskan di sini ada akan seperti aura mistis. Kalau saya bicara seperti itu, seperti alam bawah sadarnya Rizky kayak tidak seimbang dengan apa yang dia ucapkan di dunia nyata. Ini jadi konflik berikutnya setelah ada masalah perkawinan ini, dan baru sadar setelah adanya perkawinan. Bayu, ini kan kemarin Rizky sempat ditemui media ya Bayu, terus dia bilang bahwa iya doain aja ya, semoga semuanya baik-baik aja. Itu mempertandakan bahwa ya jadi gini, namanya manusia kepengennya yang dapat perlakuan yang terbaik, perlakuan yang baik seperti apa nantinya ke depannya, karena dia kepengen yang terbaik itu ya bisa pisah terus. Tapi kalau katakan ini pisah, ini perkawinan paling singkat mungkin yang kita lihat ya. Tapi kalau mau menyatu lagi sebenarnya masih bisa, masih ada hal yang masih bisa digali, masih ada hal yang bisa diperbaiki, satu sama lain sadar dan bisa menerima pasangan, itu insya Allah akan jadi kebaikan. Dengan Nadianya sendiri yang bisa dibilang lebih milih diam ini gimana? Yang dengan Nadianya sendiri yang bisa dibilang lebih milih diam itu gimana? Karena dia sebagai posisi wanita mesti akan tersudut, dan dia merasa yang banyak hal yang dia lakukan tapi jadi masalah dia yang jadi berpikir. Jadi disitulah nanti Nadia bicara salah, nggak bicara juga salah. Di sini Nadia ditutup dia. Karena kalau dia bicara sebagai wanita dia akan posisi salah juga. Kalau dari keluarga sendiri yang Bayu lihat menutup-nutupi apa seperti apa sih? Kalau namanya keluarga pasti namanya hal seperti ini nggak perlu diungkapkan di media juga kan. Tapi ada sebagian yang nguap karena ada berita atau berita yang macam-macam, itu mungkin karena ada yang tidak nyaman. Tapi sebaiknya hal seperti itu tidak perlu digembar-gemborkan, karena baiknya diselesaikan dengan secara kekeluargaan, dibicarakan baik-baik, menjaga satu sama lain, jangan sampai ibaratnya yang tidak penting keluar jadi orang lain jadi konsumsi publik seperti itu. Tapi ini udah lebar semuanya kan. Terakhir Bayu, mungkin kedepannya rumah tangga mereka akan baik-baik saja apa seperti itu? Kalau saya pesimis dengan perkawinan itu, saya pesimis.
Jadi kalaupun disatukan memang perlu ekstra keikhlasan dan kesabaran, tapi kalau memang dibubarkan juga harus bisa menerima dan koreksi diri satu sama lain. Tidak bisa menyalahkan satu sama lainnya juga. Kalau saya bilang salah, ya benar-benar ya. Tapi kan kita ngambil positifnya. Ini bukan jodohnya, semua jodoh mati manusia sudah ada ngatur semuanya. Skenario Tuhan, kita hanya wayangnya. Oke. Ini soal Dul Jailani sama Amanda Cesa nih, anaknya Maya Estianty sama Parto. Ini kan kerap dijodoh-jodohkan Bayu. Malah bukan sama netizen, sama orang tuanya sendiri. Bayu seperti apa? Kalau menurut saya sih memang belum sampai sejauh itu ya, dijodohkan sama siapa. Karena dulu juga orangnya juga termasuk yang dingin, anaknya juga yang cool, anaknya juga nggak terlalu tergesa-gesa. Tapi namanya orang tua punya keinginan, dia lumrah, mungkin dia punya keinginan mendapatkan mantu ya sesuai keinginan Maya ataupun Dul sendiri. Tapi kan belum sejauh ini, mungkin karena netizen kepengen Dul itu punya pasangan, dan mungkin sekarang lebih didekatkan seperti itu ya. Masalah dia single bebas aja sama siapapun, tapi umur saya sih belum ada apa-apa di situ. Ada kenyamanan nggak Bayu antara mereka berdua? Kalau nyaman, mereka sedang memperbaiki kenyamanan, tapi belum ada sejauh itu untuk suatu hubungan yang lebih. Dari Amandanya sendiri, Amanda Cesanya sendiri, Bayu melihatnya sosoknya seperti apa sih, Mbak? Amanda orangnya pintar ya, menurut saya orangnya pintar, orangnya juga masih zaman sekarang tuh orang hormat sama orang tua tuh kan jarang ya, tapi masih banyak sebenarnya. Tapi mungkin tidak sebagian orang mungkin cara pandangnya anak ke orang tua seperti apa. Tapi di sini Amanda termasuk orang yang hormat sama orang tuanya, dan itu sangat satu poin. Wanita hormat sama orang tua pasti dia akan sayang dengan mertuanya. Baik, tapi sebenarnya ini ada indikasi pansos lah atau apa? Ini masih gimmick settingan semuanya, ini belum jalan. Tapi namanya anak muda, kita nggak tahu jodohnya. Karena memang tak lihat memang belum ada jalan sampai ke jodoh itu. Yang masih ada pertemanan biasa, jadi masih jauh banget. Tapi kalau dibilang settingan atau gimmick, ada kemungkinan bahwa nanti mereka punya hati. Kan tadi saya bilang, apapun bisa terjadi. Apapun bisa terjadi dan apapun bisa dilanjutkan, karena nyari feel-nya satu sama lain itu masih perlu waktu. Jadi itu yang harus dicari dulu. Si Amandanya sendiri bilang kemarin lebih milih dikenal sebagai yang banyak karya daripada yang banyak gosip dan segala macam. Ya itu kan tiap orang, kan dia orang termasuk orang pinter. Tiap orang punya penilaian, punya cara sendiri, punya keinginan sendiri untuk menjalankan kehidupannya. Jadi kok sama Dul dia jalani aja, dia cuma masuk orangnya juga tidak gampang nempel sana sini. Jadi biarkan seperti waktu melinding. Dul anak yang kreatif, anak yang pintar, dan didukung Maya yang luar biasa, dengan bertemu dengan Mas Parto yang luar biasa juga, orang yang sangat baik banget. Punya anak yang bibitnya juga bagus, ya gak ada salahnya mereka nyatu. Ya semoga aja kalau menjadi bagusnya memang nyatu aja. Bayu, ini kan yang menjodoh-jodohkan bahkan orang tuanya ya, Maya sama Parto. Ini Bayu melihatnya emang. Loh, kok namanya perjodohan itu kan bebas, siapapun orang tua percaya satu sama lain ya jodohnya aja, nggak masalah. Toh ibaratnya satu sama lain juga dari keluarga yang baik-baik, dari keluarga yang sangat menjunjung juga hormat sama orang tua. Kita nggak tahu jodohnya orang, tapi di sini memang cari feel-nya itu kan nggak gampang. Ya moga aja kedepannya ada feel-nya, mereka jalan. Bisa dibilang orang tuanya ngebet juga nggak sih, Mbak? Nggak juga, nggak seperti itu. Nggak ada kata-kata ngebet, nggak pas. Ini kan yang selalu menjodohkan Maya sendiri. Dari Ahmad Dhani sendiri gimana? Ahmad Dhani orangnya kan gimana anak-anaknya, dia nggak mau yang terlalu ikut campur, tapi kan sebagai orang tua dia mengarahkan siapa yang jodoh yang terbaik buat anak-anaknya, seperti itu aja. Tapi Amanda sendiri kemarin kerap juga dijodoh-jodohkan dengan artis-artis ini, lain. Kita gini, mau jodohkan siapapun itu cuma hanya sebagai gimmick atau setting ataupun membuat konten. Jadi siapapun itu berhak, siapapun sama Amanda ataupun sama Dul. Kalau sekarang harus disatukan seperti itu, mungkin ada poin sendiri dari Mas Parto sama Maya. Moga-moga ada jodohnya di situ. Tapi kan anak kan nyari feel-nya, nyari pasnya dapat nggak dari satu sama lain, itu anak. Jadi bebas, siapapun bisa, masih single kok. Oke, menegaskan sekali lagi, berarti memang masih gimmick, masih konten biasa aja, jadi nggak ada lebih dari itu.